Halo, selamat malam bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Hari ini tanggal 29 Juli, kita akan lihat perkembangan COVID di dunia dan di Indonesia dari beberapa data yang bisa kita lihat di dunia. Hari ini angka COVID di Indonesia cukup stagnan ya di level hari ini 45.000, tapi kita lihat memang beberapa hari terakhir ini mungkin seminggu terakhir sudah ada tendensi penurunan di sini ya, walaupun belum terlihat eh, lebih jauh ya, apakah akan turun lebih jauh. Nah, sebarannya untuk hari ini, malam ini itu 43.000 kasus. DKI turun sampai 3.800 kasus ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka-angkanya ini di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI ini ada penurunan-penurunan ya. Tetapi yang tampak berbahaya adalah misalnya Riau di level 2000-an, Yogyakarta, Sumatera Utara juga tinggi ya. Jogja masih hampir 2000, Sumatera Utara 1.500 lebih, Kalimantan Timur juga 1.500 lebih, bahkan Sulawesi juga cukup tinggi, Bali juga di atas 1.000 dan seterusnya begitu ya. Jadi justru daerah-daerah di luar Jakarta ini yang tampaknya meningkat pesat, dan ini bahaya tersendiri ya, karena di luar Jawa vaskes lebih terbatas, vaksin juga lebih rendah tingkatannya ya, sehingga kalau ini terus berlanjut dan tidak ada aksi yang lebih terarah ya untuk menanggulangi hal ini, terutama di daerah-daerah di luar Jawa, maka ledakan berikutnya justru akan terjadi di daerah-daerah yang sebenarnya sangat lemah ya. Nah, ini kalau kita lihat trennya ya, secara nasional dan secara Jakarta, kita lihat yang kuning ini, angka positif Jakarta ini memang ada kenaikan ya tadinya, tapi sekarang ini udah mulai melandai. Ya, sedangkan kalau kita lihat positif yang Indonesia, ini yang orange di atas ini ya, meningkat dan belum kelihatan ada tanda-tanda penurunan. Ya, artinya di luar Jawa atau di luar Jakarta ini angka-angkanya meningkat dahsyat ya, cukup tinggi slope-nya begitu ya, kurvanya, dan menyimpan bom waktu tersendiri ya, bahaya tersendiri untuk daerah-daerah di luar Jawa yang vaskesnya terbatas dan vaksin itu intensitasnya rendah begitu ya. Nah, ini kita lihat data kasus harian di Jakarta, ini yang orange memang udah ada penurunan ya, dari di level 15 ribuan bahkan bisa turun sampai sekarang di level 3 ribuan. Nah, kalau kita bandingkan ya data Indonesia ya, ini kita lihat dari All World in Data dengan beberapa negara lain ya. Kita lihat Indonesia ini kelihatan ada penurunannya, memang tekukan sedikit ya. Kita berharap terus menurun. Hanya di sini juga kita lihat ya, setelah ada penurunan ini di angka di Jawa, tampaknya kenaikan ini ya atau kesulitan turun selanjutnya ya diakibatkan karena angka-angka di luar Jawa itu meningkat. Jadi walaupun daerah-daerah besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu turun, tapi kalau di luar Jawa itu meledak begitu ya, angka ini akan kembali naik dan justru di tempat-tempat yang lebih berbahaya begitu ya, lebih rentan terhadap serangan COVID dan vaskes lebih lemah ya. Yang kita lihat juga tendensi yang sama ya di negara-negara yang vaksinnya lebih lemah daripada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Myanmar ya. Jadi negara-negara ASEAN itu meningkat, dan terutama di Myanmar yang kondisi politiknya turbulen ya. Ini menjadi kesulitan yang lebih besar lagi ya. Ini angkanya sepertinya agak melandai ya, tapi kita tidak tahu ini karena kondisi politik turbulen sehingga tidak eh, angka testing dan sebagainya rendah ya, atau memang angka sebenarnya, tapi tendensinya memang masih naik ya. Kalau kita lihat misalnya dosis vaksinasi ya di antara negara-negara ini, secara absolut memang paling tinggi Indonesia ya yang berusaha mengejar ketinggalan. Justru United Kingdom ini sedang menurun ya. Vietnam, Malaysia berusaha mengejar. Tapi kalau kita lihat relatif terhadap populasi, bukan Indonesia yang paling tinggi ya, melainkan justru Malaysia begitu ya. Dan kalau kita lihat secara kumulatif misalnya ya, maka United Kingdom ini yang sudah lebih dari 100% ya, artinya dosis vaksinnya, tapi kan dibagi dua ya untuk yang sudah pernah satu dosis atau dua dosis ya. Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia.
Ya, jadi Indonesia ini masih harus mengejar karena populasinya besar ya, banyak ketinggalan nih dalam roll out vaksin supaya kita bisa ada di level yang aman. Kalau kita lihat people vaccinated-nya ya, kita lihat juga UK yang paling tinggi di atas 60%, Indonesia sudah sekitar mendekati 20% gitu ya, 16% lebih ya. Thailand dan Malaysia lebih tinggi ya daripada Indonesia. Nah, kalau kita lihat confirm case-nya lagi ya, tadi kalau kita ambil rata-rata 7 hari ya, kita lihat yang menggembirakan adalah ya di dunia angka-angka di UK ini. Ya karena begitu UK itu melepaskan restriksinya ya tanggal 19 Juli, semua orang meramalkan ini kurva yang sedang naik ini akan terus melejit dan nggak bisa turun ya. Tapi ternyata turun ya sehingga banyak orang yang terkejut ya. Ini pertama kali kurva kasus itu turun, padahal ada Delta varian juga yang memenuhi UK dan tanpa lockdown untuk kali yang pertama ya. Jadi ini signifikan ya dan berbagai upaya menjelaskan fenomena ini juga dilakukan ya. Misalnya mereka bilang ini karena kemungkinan besar Euro itu sepak bola sudah lewat ya sehingga kerumunan-kerumunan besar massa itu berkurang. Lalu saat ini summer ya sehingga kebanyakan orang melakukan aktivitas outdoor ya lebih baik daripada indoor kalau winter. Lalu juga sekolah libur ya sehingga kerumunan-kerumunan itu tempat pembentukan klaster-klaster itu turun walaupun tidak di lockdown lagi oleh pemerintah. Angka-angka itu turun ya dan tapi yang menggembirakan adalah berarti vaksin memang bekerja ya dan satu-satunya cara Indonesia bisa keluar dari kesulitan ini adalah roll out vaksin yang lebih serius dan lebih cepat terutama di daerah yang lockdown itu mungkin sangat sulit disiplinnya ya jadi sejauh ini data-data kita malam ini kita melihat bisa ada bahaya yang besar ya yang muncul kalau kita lihat peta ini ya sebaran di Indonesia kita lihat bahaya itu munculnya di Kalimantan Timur ini daerah yang angka-angkanya naik ya Kalimantan Barat juga ada lalu di Riau ini banyak daerah merah dan Sumatera Utara ya Sulawesi Tengah di sini juga tampaknya berbahaya nah Jawa memang udah ada penurunan ya walaupun sebagian besar masih terlihat merah tapi rata-rata di Jawa fasilitas kesehatan itu lebih tinggi ya sehingga kalau meledak di sini dan mungkin di Jawa sudah mulai mendekati saturasi ya banyak orang yang sudah sembuh, mengembangkan antibodi ya, dan banyak juga yang divaksin, sehingga mungkin ke depannya angka-angka akan turun ya. Tetapi kalau meledak di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Utara, ini jadi lebih berbahaya lagi bahkan daripada di Jawa ya. Sehingga sangat diharapkan ya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat eh, penyebaran vaksin sehingga dengan demikian masyarakat bisa lebih terlindungi. Saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH.